Tak bisa dipungkiri, pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama lebih dari 5 bulan di Bali telah memukul banyak sektor, mulai dari sektor pariwisata, kesenian, hingga event. Namun di satu sisi, perlu ada pergerakan yang bisa menjadi jalan tengah bagi masyarakat untuk berdamai dengan COVID-19. Selasa malam 18 Agustus menjadi penanda dimulainya gerakan tersebut. Para pekerja event di Bali yang tergabung dalam DPD Evendo atau Dewan Industri Event Indonesia Bali sejak April lalu memulai serangkaian diskusi yang berbuah pada manual pelaksanaan event yang merujuk pada protokol kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Jadi tujuan acara ini, kami tidak sedang membuat pertunjukan ataupun sebuah kegiatan event yang berbayar atau komersial. Kegiatan hari ini adalah simulasi, dan salah satunya kawan-kawan juga dari media adalah bagian dari simulasi kita. Kita simulasi mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan acara, sampai dengan bagaimana kita menerapkan di lapangan. Mungkin tadi sudah cukup mendengar dengan tegas. 3 kali kami tegur, even itu mereka pejabat, kami akan keluarkan dari area. Nah, ini akan kita uji. Outputnya adalah nantinya berbentuk dynamic operating procedure yang akan kami usulkan kepada Kementerian Pariwisata. Hari ini pun kita juga didukung oleh Kementerian Pariwisata maupun Pemprov Bali serta Pemkab Denpasar. Nah, harapan kami setelah itu diserap akan menjadi, ini agak turun-turun terus. Jadi harapan kami dengan adanya dynamic operating procedure, mau tidak mau kita ini kan harus tetap bergerak, tetap harus menggerakkan kembali perekonomian, tetap berkegiatan, tapi berkegiatan yang aman dengan panduan yang benar. Benar itu relatif, kita cari sama-sama dan kita uji hari ini. Dari sini kita evaluasi, mana yang acceptable, mana yang applicable, mana yang memungkinkan, mana yang tidak. Standar-standar itu yang akan kita gunakan bersama, dan mudah-mudahan bisa menjadi acuan untuk kawan-kawan industri event se-Indonesia. Kegiatan ini pertama kali di Bali yang diselenggarakan dengan melibatkan 60 industri event, mulai dari event organizer, event supplier, musisi, dan MC. Selain itu juga melibatkan UKM kuliner, tenaga medis, hingga media serta stakeholder pariwisata sebagai peserta simulasi, layaknya sebuah kegiatan konser pada umumnya. Bagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 yang kita ketahui masuk di Bali pada awal bulan Maret, jadi sudah 6 bulan dari sekarang, ini sudah menekan pertumbuhan ekonomi Bali yang sangat luar biasa. Saya kebetulan dengan Pak Tris hampir setiap hari berkonsultasi masalah ini. Kalau di triwulan pertama kita masih posisi kita minus 1,14 ya Pak Tris ya. Itu masih diselamatkan oleh bulan Januari dan sebagian Februari. Tapi di triwulan kedua kita sekarang dalam posisi minus 10,98%. Ini satu kondisi yang paling terdalam, paling terpuruk yang pernah dicatat oleh Provinsi Bali. Kalau kita bandingkan berapa kegiatan atau berapa bencana sebelumnya, belum pernah kita menyentuh angka ini. Jadi sesungguhnya kita sekarang dalam posisi yang sangat terpuruk, bahkan kita berada pada posisi terendah di seluruh, kalau kita bandingkan dengan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kondisi ini tidak saja menimpa sektor pariwisata, walaupun harus kita akui sekitar 9,7 triliun transaksi yang akhirnya batal gara-gara pandemik ini setiap bulannya. Kalau nanti setahun nanti genap, itu ada sekitar 115 triliun lebih. Jadi devisa Bali akan hilang dari sektor pariwisata. Bukan saja pariwisata yang terdampak, juga sektor-sektor lainnya. Termasuk pekerja-pekerja event, pekerja-pekerja seni juga ikut terdampak. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Tadinya kami berpikir bahwa sektor pertanian, khususnya pertanian perkebunan, buah-buahan ini tidak terdampak, tapi ternyata terdampak juga. Karena hotel dalam hal ini sebagai konsumennya, sebagai buyersnya, tidak bisa melakukan atau kegiatan-kegiatan sebagaimana mestinya. Nah, oleh sebab itu
Tentu di satu sisi kita sangat setuju bahwa kesehatan merupakan harga mati. Apapun kita harus sehat. Tanpa sehat kita tidak bisa akan menonton, tanpa sehat kita tidak akan bisa menikmati makanan yang lezat dan lain sebagainya. Kita menyadari bahwa kesehatan menjadi harga mati. Tapi di sisi lain Bapak Ibu semua, teman-teman semua, bahwa kehidupan kita juga harus berjalan. Oleh sebab itulah disusun satu pedoman-pedoman yang disebut dengan protokol kesehatan. Kegiatan ini juga menerapkan sistem cashless, sehingga untuk berbelanja makanan di kawasan simulasi, pengunjung harus menggunakan aplikasi pembayaran secara online. Melalui simulasi ini, diharapkan akan terdapat umpan balik dari para peserta simulasi, sehingga manual pelaksanaan event menjadi lebih baik. Ya, puji Tuhan, Asunggara bahwa akhirnya kita bisa mengadakan simulasi seperti yang dilihat malam ini. Meskipun kita namanya juga simulasi, kita penuh keterbatasan, sehingga tidak bisa mengundang jumlah orang lebih banyak. Memang kita yang batasi. Sejauh ini kapasitas 57 tempat terisi mungkin kayaknya sekitar 45-an tadi ya. Jadi tidak full memang secara tempat gitu. Tapi itu adalah simulasi, kita bukan pertunjukan komersial. Lihat teman-teman tadi. Kalau komersial kan pasti kita ngejar penuhnya tempat. Kalau kita melihat polanya. Nanti setelah itu para pelaku-pelaku yang terlibat di sini, undangan-undangan ini akan memberikan review terhadap kami. Hasil evaluasinya seperti apa terhadap pelaksanaan mulai mereka registrasi sampai dengan mereka lokasi. Dari simulasi ini kan tentunya bisa digunakan juga untuk promosi kita. Harapan kita nantinya kegiatan-kegiatan sejenis itu bisa dilakukan. Tentunya setelah manual protokolnya sudah ada, panduannya sudah ada, tentunya teman-teman kan bisa mana ya yang kira-kira kan selama ini kan orang-orang masih meraba-raba nih. Kalau kita berkegiatan seperti apa kan seperti itu. Nah harapannya dengan adanya manual ini teman-teman bisa berkegiatan kembali, sudah ada pegangannya. Terus kemudian government pun yang terlibat juga di dalamnya juga tahu kira-kira gimana sih berkegiatan seperti apa yang kira-kira sudah diizinkan, misalkan seperti itu. Batasan-batasannya ada, sekaligus peluang-peluang akan terbuka buat teman-teman. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.